Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat semua ya. Jangan lupa kalian jaga imunitas kalian dan tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap semangat untuk belajar IPA ya. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai tekanan pada zat padat. Coba perhatikan gambar berikut. Ketika musim hujan, kita sering menyumpai jalanan yang berlumpur akibat terguyur hujan, sehingga kita sulit untuk melewati jalanan tersebut. Nah, di situ ada pilihan, ada sepatu boot dan juga ada sepatu high heel. Kira-kira sepatu manakah yang akan kamu gunakan? Nah, untuk menjawab permasalahan ini, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan pada zat padat. Nah, dari permasalahan yang telah saya sampaikan di awal tadi, agar dapat melewati jalanan berlumpur dengan mudah, sebaiknya kamu menggunakan sepatu boot, ya kan? Mengapa demikian? Coba kalian perhatikan, perbedaan antara sepatu boot dan sepatu high heel terletak pada permukaan pijakannya. Sepatu boot memiliki luas permukaan pijakan yang lebih besar, sedangkan luas permukaan pijakan sepatu high heel itu lebih kecil atau sempit. Nah, sepatu yang memiliki permukaan pijakan lebih besar ini tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur. Hal ini sama dengan yang terjadi pada angsa dan juga ayam. Mengapa angsa dapat dengan mudah mencari makan di tempat berlumpur, sedangkan ayam kesulitan mencari makan di tempat tersebut? Nah, jika kalian perhatikan lebih detail, ya, kaki angsa memiliki selaput, sedangkan ayam tidak memilikinya. Nah, selaput pada kaki angsa ini membuat permukaan pijakan kaki angsa ini lebih besar. Nah, permukaan pijakan yang lebih besar ini menyebabkan tekanan yang dihasilkan oleh kaki angsa terhadap lumpur ini semakin kecil, sehingga angsa tidak mudah terperosok masuk ke dalam lumpur. Ini adalah salah satu contoh kebesaran Sang Pencipta ya. Karena Sang Pencipta itu menciptakan sesuatu pasti dengan alasannya. Nah, berarti tekanan pada zat padat itu dipengaruhi oleh apa saja? Tekanan pada zat padat dipengaruhi oleh yang pertama tadi adalah yang sudah kita bahas, luas bidang permukaan atau disimbolkan dengan A. Yang kedua adalah apa? Kita pelajari untuk yang kedua. Coba kalian lakukan percobaan sederhana. Kalian cari satu batang korek api, atau kalau misalkan tidak ada korek api, kalian bisa menggunakan pensil kalian. Jepitlah sebatang korek api di kedua ujungnya menggunakan jari telunjuk dan ibu jari seperti pada gambar. Kemudian tekan batang korek api dengan pelan, kemudian tekan batang korek api dengan keras. Kira-kira apa yang kamu rasakan? Bagaimana perbedaan rasa sakitnya saat ditekan dengan pelan dan saat ditekan dengan keras? Nah, tekanan yang kita berikan atau ketika kita menekan itu artinya kita memberikan gaya ya kepada jari kita. Sedangkan rasa sakit yang kita rasakan itu bisa sama halnya dengan tekanan. Berarti semakin keras kita menekan korek api tadi ya, batang korek api tadi, maka rasa sakit yang kita rasakan juga akan semakin sakit ya kan. Nah, artinya semakin besar gaya yang kita berikan, maka tekanan yang kita terima itu juga akan semakin besar. Berarti tekanan pada zat padat itu tadi dipengaruhi oleh yang pertama luas bidang permukaan dan yang kedua adalah gaya yang dirumuskan sebagai P sama dengan F per A, di mana P itu adalah tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat atau bisa juga menggunakan satuan Pascal. F itu adalah gaya dengan satuan Newton dan A itu adalah luas bidang dengan satuan meter kuadrat. Nah, dapat kita simpulkan bahwa tekanan itu sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas bidang permukaan. Semakin besar gayanya, maka tekanan juga akan semakin besar. Sedangkan semakin besar luas bidang permukaan, tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Nah, coba kita aplikasikan dengan soal berikut. Ada 4 balok homogen dengan massa yang sama diletakkan pada lantai yang sama dengan posisi seperti pada gambar. Bagaimana urutan balok yang memberikan tekanan pada lantai dari yang terbesar hingga yang terkecil? Coba
Kalian pikirkan sebentar ya. Nah, jawabannya adalah untuk urutannya adalah A, D, C, dan B. Dengan cara menganalisis luas permukaan balok yang menyentuh lantai. Jadi kita hanya melihat luas permukaan balok yang menyentuh lantainya saja. Untuk balok A, luas permukaan balok yang menyentuh lantai adalah 2 dikali 4, 8. Untuk balok B, 4 dikali 4, 16 ya. Untuk balok C, 4 dikali 3 sama dengan 12. Yang terakhir untuk balok D, 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, di sini kita menerapkan konsep tekanan pada zat padat tadi, yakni tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Semakin kecil luas permukaan yang mengenai lantai, maka tekanan yang dialami lantai itu akan semakin besar. Berarti kita hanya mengurutkan dari luas permukaan balok yang menyentuh lantai dari yang terkecil, yaitu dari balok A, balok D, kemudian balok C, dan balok B. Untuk contoh soal berikutnya, sebuah balok bermassa 2,4 kg dan berukuran 4 kali 3 kali 4 meter diletakkan di atas lantai dengan posisi seperti pada gambar. Tentukan besar tekanan yang diberikan balok pada lantai, di mana percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Ya, kita gunakan untuk menjawabnya, kita gunakan rumus tekanan tadi, P sama dengan F per A. Di sini gayanya berupa gaya berat, yaitu W, sama dengan massa dikali percepatan gravitasi, M kali G. Dengan A-nya, luasnya sama dengan P kali L. Kemudian kita masukkan angkanya, di mana M massanya adalah 2,4, percepatan gravitasinya 10, dan panjangnya 4 dikali lebarnya 3. 2,4 kali 10, 24, dibagi dengan 4 kali 3, 12. 24 dibagi 12, maka ketemulah 2 Pascal. Jadi tekanan yang diberikan balok pada lantai itu sebesar 2 Pascal. Nah, dari sini saya kira kalian bisa memahami yang kita pelajari hari ini ya, mengenai tekanan pada zat padat. Oleh karenanya, saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.